Halo teman-teman. Eh, Sekali lagi aku mau sambut teman-teman. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar with passionate expert that is brought to you by Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Tanpa berlama-lama lagi, ini aku mau mulai aja, atau kita langsung masuk aja ke inti webinar pada hari ini. Jadi webinar pada hari ini mengenai best practice for creating email content yang akan dibawakan oleh Pak Darwin, selaku CTO dan CEO dari Rada Time, dan juga dosen dari Universitas Microskill. Mungkin dari Pak Darwin bisa share atau on cam. Oke, thank you sekali lagi untuk timnya Dewa Talks, dan thank you juga untuk saya bilang teman-teman sekalian, partisipan yang meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Nah, lebih tepatnya ini saya bukan mengajari, tetapi sharing saja apa yang menjadi best practice dalam membuat konten email sehingga orang pada saat saya langsung mau membukanya, daripada email kita udah capek-capek buat konten tetapi ketika udah sampai kepada audiens malah audiens tidak membukanya, seperti itu. Sebelum ini saya mau pastikan sekali lagi share screen saya aman ya teman-teman. Boleh setting dulu untuk memastikan sekali lagi aman. Oke, sebelumnya saya mau kenalin dulu ya. Jadi pengalaman saya itu lebih banyak di project management, kemudian software engineering, leadership and coaching, dan lecturing, dosen ya. Memang fokus saya itu lebih banyak di software engineering. Nah, tetapi karena kita ketahui sekarang ini kalau hanya semata di software aja, itu berarti berdiri sendiri, hasil tidak bisa berkolaborasi. Nah, oleh karenanya saya ada juga masuk ke ranah digital marketing serta project management, sehingga titik-titik atau hal-hal yang harusnya bisa dihubungkan, itu bisa dihubungkan. Karena untuk mencapai satu tujuan, tidak bisa ya kamu, saya, dia, tidak bisa seperti itu. Ini udah waktunya kita menggabungkan semuanya. Itulah inti dari kolaborasi itu. Tetapi di sesi ini saya hanya fokus kepada bagaimana membuat konten email. Nanti akan saya praktekkan dan tools apa yang saya pakai. Sebelumnya, ini kayaknya saya buat lebih besar ya, Saksio. Jadi, penting sekali untuk memahami customer journey terlebih dahulu. Maksudnya apa? Dalam membuat email, kalau email itu hanya untuk email pemberitahuan, informasi, saya rasa ya kita ngapain bingung. Namanya saja informasi. Orang mau mengonsumsi informasi tersebut atau tidak, ya itu nggak penting. Tetapi justru kita kepada email, membuat email, ini tentunya berkaitan dengan bisnis tentunya. Berkaitan dengan sesuatu hal yang ya apakah di UMKM, dan bahkan di dunia akademis pun alumni ya, biasanya dia akan mendapatkan email update terkini mengenai kampusnya. Nah, jadi di sini itulah berarti berkaitan dengan konten. Sadar tidak sadar, di dalam email itu ya tujuannya adalah untuk customer. User dan customer itu memang beda. Tetapi kalau dalam fokus ke email marketing, jadi sebenarnya kita harus anggap itu sebagai customer. Mungkin jelasin dikit perbedaannya. Kalau user itu berarti kan pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan, mengonsumsi platform tersebut bersifat free. Tetapi ketika dia free, dia udah pakai dan terakhir nyaman, nah barulah dia akan membayar. Ketika membayar, dia udah masuk sebagai kategori customer atau pelanggan. Jadi nggak ada user journey, tapi yang ada adalah customer journey, perjalanan pelanggan. Karena kalau user journey loyal tidak loyalnya kita nggak bisa tentukan. Tetapi kalau ada customer di sana baru bisa kita nilai dia ini adalah customer loyal, dia ini customer tidak loyal. Lantas apakah customer tidak loyal itu nggak penting nih? Tidak. Ini loyal tidak loyal itu adalah hal yang normal. Posisikan diri sebagai pelanggan. Jadi kalau di pelanggan pun sadar tidak kalau misalnya kita ya, saya bilang, saya udah terbiasa belanja di satu toko. Di toko ini dengan harga bilanglah 100.000. Toko sebelah dia jual dengan harga 98.000. Oke, itu masih beda 2.000. Ya sudah, saya tetap sama 100.000 saja.
Tetapi ketika ada toko sebelah yang sampai diskonnya itu 20.000, berarti kan udah berapa persen? 20% diskonnya. Nah, di sana saya bisa aja mulai beralih. Saya tidak lagi ke toko ini, tetapi saya pindah ke toko sebelah. Ketika udah pindah, berarti saya bukan loyalty lagi. Saya salah tidak? Tidak. Nah, itulah memang customer journey seperti itu. Nah, oleh karenanya, sadar tidak sadar, kita memang berangkat dari konsep seperti apa yang saya tampilkan di layar. Jadi awalnya adalah mulai dari awareness. Kita aware terlebih dahulu. Jadi dalam membuat konten email, kita harus menciptakan suatu awareness. Ini masalah strategi. Jadi kalau strategi awareness, kesadaran. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke mall, tujuannya adalah ya, cuci mata, refreshing. Sampai ke mall, tiba-tiba mata kita itu terarah kepada satu toko. Toko ini menarik ya, dia cantik sekali dari luar, ramai sekali. Nah, ketika mata udah mulai melihat, itu berarti awareness. Mata melirik ke sana. Nah, ketika udah melirik, barulah karena mulai muncul perasaan kepo, pengen tahu. Mulai jalan kaki ke toko tersebut, mulai masuk. Ketika mulai menginjakkan kaki, berarti itu disebut consideration. Saya udah mulai pengen tahu nih. Udah injakkan kaki di dalam, kemudian saya udah mulai kepoin. Nah, nanti ini ada satu lagi di saya ya. Ini sebenarnya nyambung. Nah, setelah di dalam saya mulai kepoin, saya mulai tanya, ini harganya berapa nih? Itu udah mendekati purchase, pembelian. Setelah beli, kan tentunya ada di layanan ini. Nah, ada misalnya kalau saya beli laptop itu kan bisa aja saya butuh service. Nah, makanya nanti ada layanan lagi. Setelah layanan, mulailah muncul ke loyalty. Seperti itu. Terus, ini kan tadi mengenai journey-nya atau bisa dibilang strateginya. Apa sih tools-toolsnya? Simple sebenarnya. Untuk awareness, kita bisa pakai radio, bisa pakai TV, Instagram, media sosial. Kemudian word of mouth, mulut, kemudian ada online display, pelan-pelan jalan. Pada saat di consideration berarti kita misalnya ada buat satu website, kita ada landing page. Media sosial bisa nggak kita anggap sebagai landing page? Bisa sekali. Marketplace bisa nggak dianggap sebagai landing page? Bisa juga. Jadi definisi landing page yang ada yang merasa saya harus punya website dong, saya harus punya apps dong. Tidak. Jadi landing page itu adalah targetnya mau orang landingnya kemana. Karena kan awalnya menciptakan awareness, barulah nanti landing. Nantinya di email itu adalah judul, itu awareness. Ketika masuk ke dalam, itu kan berarti di bagian consideration. Mulai kepoin, saya klik. Nah, kliknya kemana? Link itulah yang namanya landing page nantinya. Untuk mengarahkan kepada pembelian, berarti ya kita masih main dah di sosial media, mainlah di direct email. Jadi email itu udah masuk di area consideration. Walaupun secara konsep dia berada di consideration, tetapi strateginya itu tidak harus di consideration. Strateginya itu bisa nanti di awareness, saya udah mulai mainkan. Jadi ini bukan pakemnya ya, ini bukan hukum mutlak. Itu bisa kita rombak sedikit. Barulah nanti di apakah mulai belanja di store, di tokonya, kemudian ada pakai apps, ada pakai website. Untuk masalah pelayanan, kan biasanya ya, sering ya kita, misalnya saya beri handphone, kemudian 1 minggu kemudian saya dapat WA. Anda minggu lalu memberi handphone, apakah ada masalah dan sebagainya, itu udah pelayanan. Jadi ada media chatting, kemudian kalau misalnya saya ada Instagram, masukin nanti saya akan dapat notifikasi dari sosial, service. Nah, masuk ke yang lebih tinggi itu loyalty, ya ada promotion dan sebagainya sampai ke loyalty program. Seperti itu. Jadi ini adalah customer journey-nya, perjalanan pelanggan. Penekanan kepada proses. Tetapi fakta di lapangan adalah kita bermain dengan funneling. Funneling ini apa? Jadi awareness, di funneling namanya attention. Jadi mau bilang awareness juga boleh. Di attention adalah, misalnya, saya mulai buat tadi, balik lagi pada contohnya tadi di mall, orang lihat, ini ramai ya, datanglah 100 orang. 100 orang itu apakah benar? Mereka itu tertarik? Tidak. Ada yang memang pengen tahu, dia dalam jarak dekat, habis itu dia pergi.
Itulah funnel. Jadi awalnya 100 orang, nanti ketika masuk di interest, pasti berkurang. Bilang nggak? 20% berkurang, sisa 80%. Itu berarti interest. Interest ini mirip dengan si consideration. Mereka kepoin. Mereka tertarik. Jadi interest itu adalah ketertarikan. Ketika mereka mulai tertarik, interest, barulah ke desire. Desire, saya udah mulai pegang barangnya. Pegang itu udah desire. Menanyakan itu udah desire. Tadi orang yang interest, udah masuk, terakhir, mereka mulai otaknya berpikir, ini bagus, tapi penting nggak? Butuh nggak? Terus, nggak butuh, nanti aja, dia pergi. Berarti interestnya berkurang. Pulang lagi ke desire. Dari desire, baru ya action. Action, orang-orang yang setelah berberanjak, itu udah berarti mereka udah beli, nah udah masuk ke areanya sini, purchase, service ataupun loyalty expansion, seperti itu. Jadi dari 100 orang nanti interest bisa jadi sisa 80, dari 80 sisa 60, 60 bisa aja sisa 20, seperti itu. Oleh karenanya penting sekali dalam mengirim email ataupun apapun itu harus terukur. Di email marketing nanti ada arah ukurnya, dan itu cukup sederhana. Lantas komponen, apa sih komponennya? Ini tadi kan masalah strategi ya. Strategi ini tidak semuanya ada konkretnya. Artinya kita bisa aja nanti buat konten, buat tulisan itu lebih ke arah consideration. Tulisan itu lebih ke arah, oke, saya target nih ke purchase. Ya, seperti itu. Jadi tergantung, balik lagi, strateginya kali ini mau main strategi apa. Misalnya, email awal bulan adalah email tentang promo mungkin, atau ada kan perusahaan yang gajiannya di sekitar tanggal 20, 25, nah berarti di sana saya mulai perkenalkan produk baru, nah itu udah masuk ke kategori strategi yang tadi. Apa-apa saja sih yang butuh diperhatikan dalam email marketing? Ada subject line. Jadi subjeknya, kemudian sender name. Nah, itu penting. Jadi kalau misalnya kita buat sender name ABC at sjz.com, orang kan jadi ragu jadinya. Jadi alangkah lebih baik misalnya Darwin at bradatime.co.id. Nah, ini kan lebih meyakinkan. Atau Darwin bradatime at gmail.com. Itu kan lebih meyakinkan. Jadi sender name penting sekali. Komponen berikutnya adalah images within email. Ada gambar di dalam email. Tapi jangan salah sangka, terlalu banyak gambar pun itu orang nggak mau buka. Karena terkadang berat rasanya. Dia begitu buka, loading lagi, apalagi masalah resolusi. Nah, itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah email copy. Email copy berarti CC. Kalau PCC ya nggak ada masalah. Kalau CC, itu jangan pula kita CC ke terlihat bahwasannya ini email testing, email apa. Jangan, kita harus memperhatikan profesionalnya. Dan yang terakhir adalah call to action. Banyak loh orang yang ketinggalan masalah call to action. Maksudnya apa? Contoh sederhana masalah brosur aja. Jadi kalau di brosur, ada orang dia punya brosur, ada produknya, ada promonya, tapi kurang satu hal, yaitu nanti mau belinya di mana? Apakah lupa nggak ditulis alamat, atau mungkin tidak ditulis nomor handphone? Itu berarti call to action-nya, marketingnya gagal dong, karena orang udah tertarik tapi nggak tahu mau kontak siapa. Nah, jadi di sini ini yang tadi saya lupa bilang namanya AIDA. Jadi dalam brosur itu juga ada AIDA-nya, penting loh. Jadi action itu adalah call to action. Di dalam email juga ada AIDA. Mau misalnya di Google Ads juga kita harus bermain dengan AIDA. Di Facebook Ads itu kita juga harus bermain dengan AIDA. Jadi konsep itu penting sekali. Berangkat dari konsep, jadi dalam perjalanannya itu akan lebih tepat sasaran, seperti itu. Cara mengukur di email marketing, cuma 2 saja yang harus diperhatikan. Ada lagi sebenarnya ya. Tapi kalau dari saya biasanya open rate. Open rate ini adalah berapa persen orang membukanya. Kalau saya kirim ke 100 orang email, tapi yang buka cuma 2 orang, berarti open rate-nya 2%. Itu jelek nggak? Belum tentu. Harus diperhatikan industri apa. Kalau industrinya misalnya industri fashion, nah kita cari standar industri fashion itu berapa persen sih open rate yang sehat?
Di industri fashion CTR. CTR itu berarti click through rate. Through rate. Dia udah open, kemudian udah lihat kontennya, dia klik. Kalau dia kliknya, oke, bagus, ya udah. Tapi kalau misalnya dia kliknya, oh, salah klik atau gimana, atau bisa jadi dia unsubscribe. Nah, itu semuanya persentase belum tentu rendah itu bagus, tinggi juga belum tentu bagus. Jadi di masing-masing industri itu ada persentasenya. Bahkan dari standar pun ternyata prakteknya itu bisa beda jauh. Beda jauh bukan berarti nggak sehat, tidak, karena harus diperhatikan juga target marketnya siapa. Nah, itu nanti pada saat demo ini pasti lebih dapat feelingnya. Selain dari itu yang butuh diperhatikan adalah masalah fungsional dan non fungsional. Biasanya kalau gender pria ya, dia pasti dalam memberi sesuatu dia akan mikir, ini penting tidak? Ini butuh tidak? Jadi kalau misalnya dia penting butuh, berarti itu ada orientasi ke fungsional. Akan tetapi, ketika kalau udah bermain dengan non fungsional itu berarti berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan kualitas. Itu beda lagi. Jadi dalam membuat suatu email konten pun kita perhatikan ini lebih ke arah fungsional atau non fungsional. Kalau misalnya kita tahu target audiens kita itu adalah lebih banyak ke pria, ya bisa jadi fungsional. Kita tahu bahwasanya ini kita targetnya lebih banyak ke perempuan, maka kita bisa main di non fungsional. Itu bukan hanya masalah gender saja, bahkan masalah produk. Jadi juga harus kita perhatikan. Ya, nampaknya kok jadi hal sederhana jadi ribet ya. Ini memang konsepnya kita bermain dengan psikologi. Nah, tetapi kalau kita dapat intinya itu enak sekali loh. Jadi bisa aja kita menjadi konsisten, open rate dia konsisten, click through rate CTR-nya dia konsisten. Itu berarti kita udah dapat yang namanya winning formula. Seperti itu. Nanti saya akan mendemokan via Mailchimp. Jadi masih banyak ya yang lain. Hanya saja saya demonya menggunakan Mailchimp. Oke. Nah, sebelumnya ini saya langsung sambilan Google ya. Top 10 email marketing platform. Jadi bisa, ini sebenarnya banyak sih sebenarnya. Ya tergantung nggak mau main yang mana. Kalau saya biasa di Mailchimp, tapi pernah juga saya main ke yang lain. Masing-masing ada plusnya. Jadi kembali kepada kenyamanan masing-masing. Pernah juga kami ada membuat sendiri dan relatif sih. Balik lagi mungkin di user experience yang menjadi tolak ukur. Oke, ini saya udah standby ya, login di Mailchimp. Oke, ini Mailchimp namanya apa? Environment ya, environment dari email marketing. Mungkin saya demo sebelumnya, saya tulis dulu open rate ideal for e-commerce. Jadi kita butuh melihat referensi, biar dapat dulu tolak ukurnya seperti mana. Jadi industri good e-commerce email. Nah, ini pun ada lagi di industri ada education beda-beda ya. Berarti di e-commerce open rate sekitar 15%, click rate ya, berarti CTR 2%. Sebenarnya ada satu lagi, unsubscribe. Tapi tadi enggak saya tulis di presentasi, karena itu ya relatif sih, penting nggak penting. Unsubscribe dia, 0,5%. Ini saya tulis cepat aja ya. Oke, ini kita udah kantongi. Inilah standarnya. Tetapi ini bisa aja berubah. Bisa aja nanti 15%, ternyata di market saya itu sebenarnya 10%. Di CTR sebenarnya hanya 1%, 1,5%. Ini sah-sah saja. Ini 1,15, 2, ini hanya standar ukur. Prakteknya itu disesuaikan dengan market di lagi. Oke, sekarang di sini lagi. Ketika di Mailchimp, hal paling utama adalah masalah
audience. Oke. Jadi harus main dulu di kontak. Ini jangan dihafal mati. Prinsipnya adalah kita cari audience. Saya mau upload dulu audiensnya. Misalnya add contact. Konteks ini dari mana? Bagaimana cara saya tahunya? Nah, tergantung kalau memang kita jualannya itu, saya bilang jualan ya, jualannya itu di marketplace, marketplace bisa nggak saya dapat nomor kontak? Itu bisa-bisa aja. Atau saya punya e-commerce, itu lebih bisa lagi. Atau saya menggunakan Instagram untuk jualan, itu lebih bisa lagi. Jadi itulah kontak-kontak itulah yang biasa di lapangan orang ya, apakah di Excel dan sebagainya. Ini ada beberapa fitur. Saya biasa lebih suka main di copy paste. Ini ada formatnya, email, first name, last name, address. Address mungkin lebih susah ya dapatnya, karena kan ribet jadinya. Ngapain? Ini kan email, apa kaitan ke address? Nah, saya biasanya gini, bisa terus dulu email, first name, last name, address. Tapi kalau misalnya ada data address yang sebenarnya, ya tulis saja, nggak apa-apa kok. Oke, email. Misalnya darwin.radatan@gmail.com. darwinmicro@gmail.com. First name Darwin, anggap ini Darwin, ini last name-nya address, saya bilang aja Indonesia, Jakarta, ini Surabaya, dan masih banyak lagi. Asumsikan database ini saya dapatkan dari berbagai sumber, apakah dari database, apakah dari kontak pribadi, atau apa, bebas. Intinya inilah database-nya. Nah, sekarang saya main copy paste, tinggal copy paste, Ctrl C, Ctrl V, organize. Saya mau masuk ke area mana? Ini ada subscribe, unsubscribe, non-subscribe, claim. Udah, pilih saja subscribe. Kalau memang udah ada, ya udah update, continue. Tag ini adalah saya mau identify ini mereka itu adalah apa? Pelanggan kah atau gimana? Ini bebas ya, boleh tambah sendiri atau gimana. Tapi biasanya ini enggak gitu signifikan ya. Saya biasanya tag aja mereka sebagai customer. Kemudian matching. Ini email, ini berarti first name, ini berarti last name, ini berarti address, finalize. Kemudian complete import. Your import was successful. Oke, kita start a campaign. Jadi stepnya itu cuma dua. Yang pertama, masukkan audience. Kemudian kita buat campaign. Campaign itu apa? Sekali email itu sudah disebut sebagai campaign. Tadi kan dari sana ya, atau saya juga bisa juga dari our campaign. Kemudian saya create campaign. Nah, sebelumnya, ini tadi kan udah generate ya, dia otomatis ini untitled. Misalnya saya ada buat tadi pagi tepatnya, saya testing Valentine, open 50%, yang klik belum ada. Nanti akan saya demokan lagi. Oke, ini untitled, edit. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwasannya menunya itu tidak penting, tetapi konsep dulu yang penting. To siapa? Kepada ini ada 3 recipients. Saya coba lihat. Ini oke lah, data all subscribe in audience. Personalized, ini artinya apa? Ini ada first name. Personalized gini, ketika saya mendapatkan email, hai Kak, hai Pak, ya mungkin saya akan hapus. Tetapi kalau misalnya, hai Pak Darwin, nah itu ada namanya, itulah namanya personalized. Jadi kalau ada to-nya seperti ini, jadi nanti first name, email yang saya dapatkan, itulah ada tulisan nama saya. Nah itu tentunya yang lebih friendly ya, seperti itu. Oke, kita tunggu lagi. To-nya udah selesai, from-nya siapa? Oke, from-nya misalnya ini email. Dari siapa?
Kemudian subjeknya apa? Oke, subjeknya. Subjek yang menjadi penentu open rate itu bagus atau tidak. Kalau misalnya subjeknya sembarang, contoh Valentine, siapa yang mau buka? Karena orang orang udah tahu, bisa bilang dari 95% ya, orang udah tahu Valentine pasti isinya tentang Valentine. Loh, jadi gimana caranya? Jadi subjek itu adalah yang menjadi awareness. Subjek itulah yang membuat orang pengen buka. Mata kita itu melirik ke sana. Jadi misalnya, cinta kasih, cinta spesial hanya untukmu hari ini. Ini berarti ini ya, karakternya. Kemudian saya kasih emoticon. Atau mungkin di depan saya lebih lebay dikit ya. Preview. Preview, orang sebelum buka email, kan biasanya ada subjek, kemudian di samping ada tulisannya. Nah, itulah preview text. Di mana ada kamu, di situ ada cinta. Oke, save. Oke, setelah subjek, kemudian sekarang saya akan buat kontennya. Saya mulai desain email. Desain konten maksudnya. Choose an email builder. Mau yang mana ya? Terserah, bebas. Saya biasa yang masuk aja ke klasik. Karena nanti di dalam mau obrak-abrik masih bisa kok, aman. Oke, bentar ya. Saya akan pilih mau yang mana ya? Apakah tell story, follow up, ini harus upgrade demo ya. Jadi gak apa-apa. Oke, make an announcement. Di sini logo, logo saya mana ya? Oh ini ya, image. Kemudian saya upload. Ini lagi proses upload ya, kita tunggu. Contoh ini saya upload logo Radaten. Ini boleh aja saya continue dulu ya. Set the classic builder as your default. Oke lah, sebagai default aja. Apa yang salah ya? Jadi ini udah continue. Ini normal tidak ya? Ini udah ada centangnya. Ini centangnya berarti udah oke. Oke, konten. To send your email, remove or replace the placeholder content and word set. Oke, dia detect. Itu dari template. Jadi kita hapus dulu. Contoh ini tentang Valentine ya. Oke, saya edit. Saya di Object News.
hadiah tidak selalu indah, tapi indah itu hadiah. Oke, kemudian tambah foto. Image 1, image 2. Oke, mungkin saya boleh, ini misalnya remove. Bentar ya. Oke, hapus saja. Jadi bebas sih, kita mau gimana mainkannya. Ini kan udah masalah bermain dengan tata letak. Jadi awareness di sini tadi kan di subjek. Sekarang orang udah subjek udah kepoin ya tadi ya. Dia udah mulai masuk ke dalam, mulai baca. Hadiah tidak selalu indah, tapi indah itu hadiah. Nah, orang mulai penasaran. Sekarang saya coba. Misalnya ada time.photo.id. Saya masuk ke khusus pasangan. Sembari menunggu ya. Ini yang jam tangan pasangan, saya copy linknya. Find out more. Temukan cintamu di sini. Link ke web address, URL. Oke. Save and close. Di sini jam tangan selain penunjuk waktu. Jam tangan juga memberikan kenangan indah untuk sekarang, besok, dan selamanya. Pasangan Anda akan berbahagia setiap melihat waktu yang terpasang di tangannya. Hidup Anda bahagia dan hubungan Anda akan abadi selamanya bersama produk spesial dari ladatan.co.id. Kemudian supaya lebih teaser ya, teaser itu berarti lebih menggoda. Lagi loading ya, bentar. Tes. Oke, ya udah masuk Pak suaranya. Oke, sorry ya, tadi nggak tahu kenapa. Tes ini aman? Aman Pak. Oke, sekarang saya akan lanjut. Misalkan, oh tadi udah sampai mana ya? Oh, masukin gambar supaya lebih teaser. Saya coba milih, kayaknya ini aja. Save image. Favorite Valentine. Loading. Oh ya, ini masalah extension ya, benar juga. Oke, saya pakai snipping tool.
Halo, Pak Darwin. Halo. Oke, teman-teman, sepertinya dari Pak Darwin ada gangguan teknis ya. Mungkin untuk teman-teman boleh ditunggu sebentar selagi kita menunggu Pak Darwin. Aku juga mau remind nih, buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Darwin, boleh langsung drop aja pertanyaan teman-teman di Q&A box. Jadi nanti setelah webinar ini selesai, akan ada sesi Q&A. Nah, nanti pertanyaan teman-teman bakal kita share nih ke Pak Darwin langsung. Buat teman-teman yang di YouTube juga, boleh langsung ini aja drop pertanyaan di kolom chat ya. Nah, ini Pak Darwin udah kembali lagi. Halo Pak Darwin. Halo, halo, tes. Mungkin saya stop video ya. Ini entah kenapa ya, agak nge-freeze dia. Mungkin Pak Darwin boleh off cam aja kali Pak ya, biar. Nah, oke. Oke, aman ya. Oke, aman Pak. Oke, ini kayaknya masalah apa sih? Memori ya. Oh, Ini saya coba, ini ya, anggap ini gambar yang mau saya masukin. Kemudian saya upload. Nah, tadi udah sampai sini konten, link udah. Di bawah ini mungkin boleh saya hapus kalau nggak dirasa nggak butuh ya. Oke, sekarang ini sebenarnya harus juga kita, kalau Facebook nggak ada boleh dihapus, Twitter misalnya nggak ada boleh, Instagram misalnya ladatem.id, page, website, access www.ladatem.co.id. Oke, save and close. Berarti cuma ada 2 link. Nah, sisa gambar. Gambar ini karena misalnya saya nggak mau ya, boleh saya hapus. Kemudian saya add, sorry. Ini saya letakkan image di sini. Jadi boleh sistem drag and drop, kemudian browse, upload. So, tadi upload desktop Valentine ya. Oke, coba saya snipping tool lagi. Ini nggak harus snipping tool ya, boleh aja. Boleh pakai image sendiri, hasil desain sendiri, atau mungkin ambil dari website. Tapi ya tentunya perhatikan ya, jangan mengambil hak foto orang lain, properti orang lain, itu tidak boleh sekali. Oke, desktop saya save dengan nama favorit, upload. Oke, ini proses upload. Selesai, saya continue. Di sini terlihat, ini udah centang semuanya. Nah, langkah berikutnya tinggal apakah schedule atau send. Schedule ini, misalnya saya mau kirim emailnya itu pas pukul 9 malam. Tapi kalau misalnya mau sekarang ya tinggal send aja. Oke, setelah send, kita boleh balik kepada our campaign. Ini sending. Nanti kita lihat ya, setelah sending apa yang terjadi, sambilan saya refresh. Oke, send. Udah terkirim. Open 0%, klik masih 0%. Saya coba buka email tersebut dari handphone saya ya.
Coba saya buka dulu bentar. Oke, dari handphone saya udah masuk. Ini saya nggak show di screen saya ya. Saya udah open. Nah, sembari open, ini saya refresh. Oke, dia memang nggak langsung update ya. Tergantung platformnya juga. Saya refresh lagi. Masih belum terupdate. Nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Refresh. Oh, something ya. Kok belum terupdate? Biasanya udah nih. Dan butuh diketahui, terkadang ya, pada saat kita brush email untuk kali pertama, itu open rate bisa tinggi sekali loh. Ketika tinggi, itu bukan sesuatu hal yang bagus juga. Jadi jangan bahagia dulu di awal, karena bisa jadi awal mulanya itu ya, namanya awal. Jadi ya, dia tinggi. Tetapi orang yang kalau menerima email kali kedua, email kali ketiga, jadi penting sekali jangan spamming. Orang akan merasa nggak nyaman. Ketika orang nggak nyaman, kita udah terjadi unsubscribe, maka otomatis dia udah nggak bisa terima email tersebut lagi. Itu. Nah, oleh karenanya butuh bijak sekali dalam membalas email. Coba saya refresh sekali lagi. Ini penasaran, harusnya udah. Nah, udah. Tadi kan dia send-nya ke 3 email. Kenapa 3 email? Padahal Excel saya kan 2. Nah, sebenarnya saya sendiri pun dapat email tersebut, makanya 3. Saya cuma buka 1, makanya opennya 33%. Terus di dalam nggak ada link temukan cintamu di sini. Saya coba klik sekarang dari handphone saya. Ketika saya klik, maka nanti klik itu akan berubah. Oke, saya rasa nggak usah nunggu lah ya. Kan kita udah tahu mekanismenya seperti ini. Nah, jadi yang kita perhatikan secara berkala, email yang udah masuk, kita tunggu. Jangan setiap menit atau setiap jam kita refresh. Jangan, itu kita akan terdistraksi. Buatlah jadwal, misalnya 3 hari kita coba refresh, kita pantau. 1 minggu. Tapi kalau udah 2 minggu, itu biasanya ya udah nggak terlalu signifikan lagi perubahannya. Kenapa? Anggap kita sebagai user. User, kalau email udah itu numpuk sekali, apalagi udah 1 minggu lah. Pernah nggak misalnya teman-teman sekalian refresh lagi, mencari email satu persatu? Nggak akan. Nah, seperti itulah. Jadi posisikan diri dari sudut pandang pengguna, maka kita udah bisa prediksi email marketing itu efektifnya berapa lama. Tinggal belajar dari behavior kita, seperti itu. Oh, mengenai email marketing sampai sini ya. Thank you. Halo, tes. Tes. Halo, iya Pak, suaranya kedengaran. Oke. Ini aja pemaparan saya mengenai email marketing. Jadi saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih Pak Darwin untuk materi pada siang hari ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya, Pak Darwin dan teman-teman Dewa Talks. Halo, Pak Darwin? Yes, silakan Pak. Ini pertanyaan pertama Pak Darwin dari Iman Rizky Teguh.
Halo Pak Darwin, apakah etis dan diperbolehkan jika subjek email yang kita gunakan huruf kapital semua? Oke. Kalau huruf kapital saya tidak sarankan. Kenapa? Karena nanti orang akan merasa lagi emosi nih. Karena bayangkan aja, di chattingan ya, kita nggak usah balas sampai kepada email. Di chattingan aja, orang akan nggak nyaman. Itu sih intinya, simple. Oke, begitu Kak Iman Rizky Teguh, jadi tidak disarankan ya oleh Pak Darwin untuk menggunakan huruf kapital untuk subjek. Lalu pertanyaan kedua dari Kitty. Halo Pak, saya izin tanya, email saya open rate-nya kecil. Jadi ketika diselidiki banyak alamat email, itu kayak bot atau fake gitu Pak. Jadi apakah ada tools untuk mengeliminasi atau meng-remove email fake dari list email kita agar tidak manual remove-nya Pak? Oke. Di apa ya? Mungkin saya share screen sekali lagi. Boleh, boleh. Ini saya refresh. Oh, ini berubah ya, karena tadi saya klik. Nah, sekarang ke view report. Di sini kan ada, ini tergantung juga ya kepada masing-masing platform yang mana. Ada yang bounce, yang fake itu biasanya dia akan bounce. Bounce itu bisa, oh ya, karena ini nggak bounce ya. Nanti ada tempat untuk download ya. Kita download, kemudian pakai Excel kita value up. Jadi email-email yang sebelumnya fake itu bisa kita eliminate untuk ke depannya. Seperti itu. Karena sayang sekali loh, kalau misalnya dijadwalkan 1 bulan itu saya mau blast email 3 kali. Tetapi kali pertama ada 1000 email. Ternyata bounce dari 1000 itu bounce 300. Maka kali kedua saya boleh refresh kontak, tetapi exclude dulu 300-nya. Sehingga sisa 700. Baru saya kirimkan lagi. Nah, nantinya itu open rate dengan klik CTR-nya itu akan lebih bagus. Itu cara akalinya. Jadi prinsipnya harus intinya hanya 2 jawaban. Yang pertama, export dulu yang bounce. Kemudian yang kedua adalah value up-kan di Excel untuk kita eliminate. Barulah nanti di sesi berikutnya di-upload aja. Upload ulang maksud saya kontak tersebut. Itu sih solusinya. Oke, begitu ya Kak Kitty tadi ya yang tanya. Jadi di Excel apa ya, kita VLOOKUP lalu baru eliminate. Ya, benar. Masuk ke pertanyaan ketiga, ada dari Anonymous Attendee. Halo Pak, mau tanya, apakah ada rekomendasi list tema atau template email yang bagus dan gratis? Mungkin untuk konten email apa ya, tema atau template yang gratis gitu, mungkin ada rekomendasinya. Aku pernah pakai satu apa namanya ya? Aduh, saya lupa pula. Nah, sebenarnya mungkin pola pikirnya jangan ke sana. Jangan di template, tetapi di customer journey. Contoh, kembali lagi saya akan menjawab, tadi kan cinta spesial, hanya untukmu hari ini. Ini kan udah awareness ya. Nah, oke, baru masuk ke dalam, kita pakai template. Template itu kan memang bagus sekali ya. Tetapi inti dari email adalah sebagus apapun, orang buka email, cuma lihat, scroll, udah selesai. Mana saya menyarankan email itu sesimpel-simpelnya. Template boleh, tetapi ujung-ujungnya template itu akan kita customisasi dan alhasil jadi simple seperti awal. Seperti yang tadi saya demokan itu simple sekali. Jadi malah simple itu lebih power. Semoga terjawab ya. Thank you. Oh, oke. Jadi sesimpel mungkin apa ya? Yes. Mungkin Pak ini menyangkut yang tadi nih Pak. Apakah yang lebih mengundang itu dari subjek emailnya kali Pak ya? Mengundang Yes. open rate. Yes, benar. Dari subjek email terlebih dahulu, barulah nanti orang masuk ke emailnya. Dan oleh karenanya kalimat awal itu penting sekali. Perhatikan aja handphone. Ada nggak orang yang dari awal kesan, subjeknya menarik ini, kita klik, judul aja kita nggak tertarik, pasti keluar. Itu udah gagal. Makanya di atas itu penting sekali email. Jadi email panjang, orang baca paling atasnya doang. Yang bawah ya lihat scroll sekilas, sudah selesai.
Semoga terjawab ya. Thank you. Oh, oke. Berarti Pak, kalau misalkan kita punya promo nih Pak, dan kita ingin ngeblas ke peserta atau list email kita tuh Pak ya. Berarti Aha. bagusnya untuk di subjek itu kita langsung plek-plek kayak diskon 50% gitu Pak. Atau jangan langsung plek diskon 50% gitu Pak subjeknya. Tergantung strategi. Oh, tergantung strategi. Tergantung strategi. Karena misalnya ini adalah audiens baru, kalau langsung kita sodorkan diskon, orang udah pasti nggak nyaman. Saya aja kalau misalnya dihantui terus ya, dihantui dan nanti email diskon, 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 satu pun saya tidak akan buka, malah select all delete. Jadi alangkah lebih baik kesan pertamanya, gimana menanyakan kabar atau buat konten sesuatu yang dikaitkan lah, misalnya ini sekarang lato-lato, mau kaitkan dulu kepada lato-lato, ya sah-sah saja. Yang penting sebagian educate, sebagian lagi masuklah ke promo, seperti itu solusinya. Memang nggak bisa langsung terjawab ya, tetapi memang harus duduk mikir, masing-masing target market itu berbeda. Oke, baik. Thank you Pak Darwin untuk jawabannya. Lumayan sih insight yang bagus sih tadi Pak. Ya, thank you. Jadi masuk ke pertanyaan keempat Pak dari Anonymous Tendi lagi. Pak, saya mau memastikan untuk praktis ini seberapa akurat ya untuk persentasenya jika diterapkan dalam memberikan email campaign suatu perusahaan. Perihal akurat tidaknya, itu nggak bisa dipastikan. Karena biar gimana pun, mau industri, misalnya industri fashion, industri jam tangan, industri baju, kita di Google cek persentasenya, idealnya itu hanya acuan. Bukan berarti kita harus mengejar sampai ke sananya, tidak. Nah, andai kata, bilanglah seperti tadi, 15%. Ternyata selama 1 tahun, email marketing saya rata-rata ya di antara 5 sampai 10. Berarti itulah yang menjadi acuan saya. Itu boleh digeser, nggak ada nggak masalah. Itulah standarnya. Jadi andai kata suatu hari, loh kok jadi 3%, maka di sana kita kalibrasi lagi. Kita pikirkan, apa yang salah. Oke, thank you. Oke, thank you Pak Darwin untuk jawabannya. Ini ada yang nanya sih dari YouTube ya Pak ya. YouTube dari penonton YouTube namanya Cecep Zafar Sofian. Beliau nanya cara menghilangkan iklan yang masuk ke email gimana ya Mas? Saya terganggu karena terlalu sering menemukan iklan tersebut di inbox. Iklan-iklan tersebut tidak relate dengan kebutuhan saya. Terima kasih. Oke. Kalau pakai browser Chrome, itu bisa sih di-remove. Tapi kalau yang lain, kalau contohnya saya pakai Opera ini gaming, nggak ada masalah. Itu mungkin harus di-reset sih, karena saya nggak sampai ke sananya. Tapi kalau pakai Chrome, saya pernah pakai tools extension ya, tapi agak berat. Itu harus disesuaikan lagi. Baik. Thank you Pak Darwin. Ya. Semoga terjawab Kak Cecep. Next kita pindah ke Zoom lagi. Ini dari Kak Suci Amalia Dartriana. Kak, dalam mengirimkan email ke setiap target pasar yang berbeda, apakah penggunaan emoji diperbolehkan? Emoji boleh, tetapi jangan over dan jangan terlalu lebay. Kita boleh tes market. Mungkin awal mulanya saya kirimkan, ternyata naik kali kedua, tapi yakinlah. Misalnya kita setiap hari makan di restoran, pasti ujung-ujungnya kepikirannya nasi padang itu lebih enak, seperti itu. Ya itu sama analoginya. Jadi bukan berarti karena namanya manusia, ada kalanya dia bosan. Jadi jangan terlalu memberikan hal-hal yang sama secara terus-menerus. Baik, semoga terjawab ya Kak Suci. Move ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendi lagi nih Pak. Halo Pak Darwin, terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira waktu ideal kita mengirimkan email marketing ke calon klien itu kapan ya? Haruskah kita approach kliennya terlebih dahulu baru kita berikan email marketingnya? Pastinya kalau orang kita nggak kenal ya, tiba-tiba dapat email, itu pastinya nggak nyaman. Nah, biasanya ya kita boleh, makanya alangkah lebih baik adalah email marketing itu setelah tahu dia udah pernah masuk, dia udah pernah kenal. Kalau tidak kenal pun, ya palingan 1 bulan kita kirim 1 kali, udah tunggu dulu. Nanti perlu dikirimkan lagi. Perihal ideal,
lihat, pelajari open rate dan CTR. Butuh juga dikalibrasi. Apakah kalau misalnya kita kirim emailnya semuanya di tengah malam, pas paginya orang buka email itu tidak terlalu panjang, pasti di remove semuanya. Jadi tes dulu marketnya. Market itu biasa dia aktifnya di jam berapa sih? Gimana cara tahunya? Simple, buka aja Instagram. Jadi dari sana kurang lebih kita udah dapat feeling. Oh, biasa lebih cocoknya seperti jam sekian. Itu sih jawabannya. Thank you. Oke, thank you Pak Darwin. Mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Apakah di Mailchimp ada sejenis apa ya scheduling seperti best time gitu Pak untuk kita blast, jadi tanpa kita pasang schedule sendiri, jadi dari Mailchimp sendiri yang blast best time menurut peserta yang aktif buka emailnya kapan, itu mungkin ada kali Pak di Mailchimp atau enggak ada? Saya tidak telusuri sampai ke sananya karena biar gimana pun target email marketing kita itu adalah manusia. Jadi alangkah lebih baik adalah approach. I see. Oke. Thank you Pak Darwin. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya Pak Darwin. Ini dari Angga Sulistia. Izin bertanya, untuk pemilihan warna desain email marketing, apakah ada warna khusus yang berpengaruh untuk menarik isi user membuka email marketing tersebut Pak? Tidak ada. Itu balik lagi. Kalau memang ini masalah branding ya, kalau memang awalnya dia ada ciri khasnya, maka bolehlah pakai warna itu. Tapi kalau misalnya mau diubah pun itu gak ada masalah. Prinsipnya, pernah juga saya melihat beberapa email, dia kosong semuanya, hanya tulisan. Ada, tapi isinya bermanfaat. Isinya itu memancing saya untuk pengen melihat. Mungkin jawaban saya adalah font menjadi tolak ukur. Pemakaian font. Pemakaian font ya Pak ya? Yes. Atau mungkin Pak Darwin ada rekomendasi khusus untuk font yang baik digunakan dalam body email Pak? Kayaknya enggak, itu enggak ada. Itu kembali lagi, karena saya enggak buat standar sampai ke sananya. I see. Ya, itu boleh kalibrasi. Ada istilah namanya A/B testing. Itu boleh coba. A/B testing itu hanya teori, hanya konsep. Jadi harus dicoba sendiri sih, baru bisa dapatkan. Ternyata target saya itu harus seperti ini, baru bisa. Nah, gitu. Berarti balik ke bisnis atau masing-masing gitu ya Pak ya? Yes, benar sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Anonymous Attendee lagi. Permisi Pak, karena perusahaan saya menjual software dan target kliennya sudah ada, bagaimana agar calon klien lebih tertarik dan yakin dengan email yang kita kirimkan? Analisa dulu audiens. Dari audiens, misalnya, boleh kita segmenkan. Ini adalah kategori orang yang mencintai. Coba ya, saya ulang ya. Saya adalah perusahaan, saya punya 3 produk. Dari 3 produk ini, tentunya dari database kita boleh olah. 1.000 orang sukanya produk A. 1.000 orang lagi suka produk B. 500 orang suka produk C. Maka jangan kita emailkan semuanya sama. Jangan. Kita boleh email beberapa kali. Yang targetnya ke A aja, konsepnya seperti ini. Konten ke B, konsepnya seperti ini. Konten ke C, konsepnya seperti ini. Kita nggak bisa samakan. Ibaratnya, saya suka mie pangsit ya. Teman saya juga suka mie pangsit. Saya makan mie pangsitnya suka di jalan A. Dia makan mie pangsitnya suka di jalan B. Judulnya sama, mie pangsit. Tapi isinya kan berbeda. Itu analoginya. Jadi harus benar-benar dipilah. Kalau saya diajak untuk makan mie pangsit di jalan B, ya mungkin ya menghargailah saya ikut. Tapi aslinya saya nggak enjoy. Karena intinya email marketing itu adalah masalah perasaan. Oke, thank you Pak Darwin. Move ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anonymous Attendee lagi ya. Apakah ketika kita menerima email blast penawaran dari yang tidak kita kenal, sebaiknya kita respon, atau kalau tidak tertarik bisa kita biarkan saja ya Pak ya? Karena kan ketika kita mengirimkan email, kita berharap semua merespon. Mungkin ini malah bebas sih, tergantung. Kalau memang ada waktu, silakan respon. Kalau tidak ya nggak usah respon. Tapi kalau misalnya emailnya sampai 1.000-an, mau direspon satu persatu, kayaknya 24 jam takutnya nggak cukup lagi. Iya.
Thank you, Pak Darwin. Semoga terjawab ya tadi Kak Anonymous Attendee. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari penonton YouTube kita. Ini dari Kak Teddy Dewa. Apakah ada alternatif lain platform email marketing selain Mailchimp? Sepengetahuan saat ini untuk Mailchimp versi free saat ini untuk kontak maksimalnya 500 saja Pak. Oke, ini mungkin saya tidak lebih banyak ke promo ya, bukan berarti flow ke Mailchimp dan sebagainya. Jadi makanya tadi di awal saya tulis top 10 email marketing platform. Jadi di sana boleh dites satu persatu. Kalau saya pribadi total ya, saya udah coba 5, ya kurang lebih 5. Dan bukan berarti yang lain nggak bagus, tidak. Masing-masing ada positifnya, masing-masing ada enaknya. Jadi harus dicoba sih. Saya nggak bisa memberikan rekomendasi juga. I see. Oke, semoga terjawab ya Kak Teddy Dewa. Oke, Pak Darwin, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, sepertinya webinar untuk siang hari ini kita sudahi dulu. Thank you Pak Darwin atas materi yang dibawakan pada hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk email marketers di Indonesia. Buat teman-teman yang join webinar hari ini juga sangat bermanfaat sekali menurut saya. Jadi untuk Pak Darwin sebelum kita sudahi, mungkin ada closing statement Pak Darwin. Oke, jadi closing statement adalah email marketing itu memang hanyalah tools. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang big platformnya. Tidak, itu adalah pendukung. Kembali lagi kepada customer journey. Dan dalam email marketing, alat ukurnya penting. Hanya 2 yang terpenting. Kalau mau 3 boleh. Open rate, CTR, sama unsubscribe. Tapi saya nggak demokan unsubscribe, karena masing-masing industri itu berbeda, dan masing-masing platform itu bisa teriak. Dari customer journey, ingat selalu lakukan analisa, memang udah ada alat ukur. Kita bisa lihat di Google, ideal, open rate, ideal CTR untuk industri apa, tapi nanti dalam perjalanannya tidak berarti sama persis. Nanti satu waktu kita bisa dapatkan, oh oke, industri saya ini adalah di sekian sampai sekian. Ketika ketemu email marketing yang di bawah itu, atau bahkan di atas, itu berarti masalah. Kalau di dalam statistika ada namanya outlier, itulah outlier, maka butuh kita analisa. Oke, itu aja dari saya, dan saya juga mau Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa